Halo guys, perkenalkan nama saya Sani Lasmarito Sitanggang dengan NIM 72011430012 dari Prodi Pendidikan Bisnis A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah pemasaran global, di mana menyimpulkan atau membuat kesimpulan materi pemasaran global dari materi yang pertama sampai materi yang ke-11 selama satu semester yang saya ketahui. Di mana materi pertama yang berjudul dengan lingkup dan tantangan pada pemasaran global. Pemasaran global adalah strategi pemasaran yang dilakukan dan diikuti oleh banyak negara di dunia. Jadi, pemasaran global ini juga merupakan kegiatan ekonomi, yaitu jual beli produk dalam global market yang dilakukan oleh masyarakat dunia. Karena menjalankan pemasaran di luar negeri, ada banyak tantangan yang dihadapi oleh pebisnis. Banyak pebisnis yang gagal ketika melakukan ekspansi pemasaran ke luar negeri karena terlalu mengejar profit mereka. Mereka juga kurang memperhitungkan faktor tantangan di pasar internasional yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pasar domestik. Berikut ada beberapa tantangan yang kerap muncul, yaitu tantangan pertama adalah kompetisi. Pesaing yang harus dihadapi adalah perusahaan yang berskala internasional juga, apalagi ketika ekspansi pasar dilakukan ke negara yang jauh lebih maju dibandingkan Indonesia, yang misalnya negara Amerika atau negara Australia. Ada dua jenis kompetitor yang perlu kita ketahui atau kita perhitungkan, yaitu perusahaan lokal yang sudah dikenal masyarakat. Kompetitor kedua adalah perusahaan internasional yang juga sedang merintis bisnis di negara tersebut. Tantangan yang kedua adalah hukum atau aturan yang pasti berbeda dengan Indonesia. Perusahaan tentu saja diminta untuk mengikuti hukum yang berlaku di negara, dengan tujuannya yaitu untuk ekspansi. Sebelum melakukan perluasan pasar ke negara lain, sebaiknya kita mempelajari hukum yang berlaku di sana terlebih dahulu. Hukum yang perlu dipahami adalah hukum secara umum dan regulasi khusus mengenai bisnis dan pendirian usaha. Tantangan ketiga yaitu perbedaan budaya. Setiap negara memiliki kebudayaan yang berbeda. Jangankan di negara, bahkan di Indonesia juga sudah banyak yang berbeda budaya, yang sangat beragam. Saat ini, memasarkan produk ke pasar internasional, kita perlu mencari negara yang dapat menerima dengan baik nilai-nilai budaya di dalam perusahaan. Ada juga cara lain yang bisa kita lakukan dengan mudah, yaitu menyesuaikan nilai-nilai di dalam perusahaan dengan budaya negara tujuan tanpa memperhatikan nilai perusahaan dan produk kita mungkin tidak akan dilirik oleh masyarakat internasional. Tantangan yang keempat yaitu perilaku konsumen bervariasi. Nilai-nilai budaya juga berkaitan erat dengan perilaku konsumen di sebuah negara. Oleh karena itu, perusahaan sebisa mungkin menciptakan produk yang sesuai dengan selera perilaku dari konsumen negara itu. Saat baru mengawali pemasaran internasional, perusahaan wajib melakukan riset untuk mengetahui tren serta perilaku konsumen di sebuah negara yang ingin dipasarkannya. Tantangan yang kelima yaitu ekologis. Faktor ini meliputi demografis, lingkungan iklim, dan lain sebagainya. Perusahaan wajib memastikan bahwa ekologis di negara tujuan selaras dengan produk yang akan dihadirkannya. Beradaptasi dengan kondisi ekologis yang baru bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Oleh sebab itu, faktor ini sangat penting untuk diperhatikan sebelum perusahaan terjun ke ranah pemasaran internasional. Tantangan-tantangan di atas sebenarnya dapat diatasi dengan lebih efektif apabila perusahaan melakukan riset dengan teliti dan terperinci sebelum memilih negara tujuan ekspansi yang dia lakukan. Baiklah, selanjutnya materi kedua yang berjudul lingkungan pemasaran global. Lingkungan pemasaran adalah para pelaku dan berbagai kekuatan yang berada di luar pemasaran yang mampu mempengaruhi kemampuan usaha atas suatu perusahaan dalam meraih tujuannya. Terdapat 4 lapisan lingkungan pemasaran atas suatu produk, yaitu yang pertama lingkungan pasar. Lingkungan
Lingkungan pasar adalah tempat terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual secara keseluruhan. Yang kedua ada lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah lingkungan terdekat atas suatu produk seperti divisi, departemen, kantor, dan berbagai saluran perusahaan lainnya. Yang ketiga ada lingkungan makro. Lingkungan makro adalah tempat yang di dalamnya terdiri atas berbagai kekuatan serta lembaga yang memiliki hubungan dan mampu mempengaruhi transaksi yang terjadi antara pasar dan perusahaan. Di dalamnya juga terdapat beberapa komponen, yaitu perekonomian, teknologi, kebudayaan, dan kebijakan pemerintah setempat. Yang keempat ada lingkungan ekstra, di mana lingkungan ekstra ini adalah lingkungan yang sulit untuk diperkirakan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga yang berjudul segmentasi, targeting, positioning, dan branding global. Segmentasi pasar global merupakan proses membagi pasar dunia ke dalam berbagai kelompok pelanggan yang berperilaku sama atau memiliki kebutuhan serupa. Bisa pula segmentasi pasar global diartikan sebagai proses mengidentifikasi segmen-segmen spesifik baik kelompok negara maupun kelompok konsumen individual yang terdiri atas pelanggan potensial dengan atribut-atribut homogen yang mungkin menunjukkan perilaku pembelian serupa. Yang kedua, global targeting merupakan proses mengevaluasi dan membandingkan berbagai segmen pasar global serta memilih satu atau lebih di antaranya sebagai pasar sasaran yang dinilai berpotensi paling besar untuk dilayani secara efektif dan efisien. Pada prinsipnya, positioning berusaha menempatkan produk dalam benak pelanggan sasaran sedemikian rupa sehingga memperoleh posisi yang unik dan unggul dibandingkan produk pesaing. Posisi yang unik dan unggul ini didapatkan dari berbagai diferensiasi seperti produk, layanan, personil, empati, kapasibilitas, dan saluran distribusi serta citra. Seiring dengan derasnya arus globalisasi, perusahaan-perusahaan berusaha menciptakan merek-merek global atau global brands dan serta agresif berupaya mencari pasar-pasar potensial di seluruh belahan dunia. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang keempat yang berjudul strategi memasuki pasar global. Cara yang harus dilakukan pebisnis untuk bertahan dan memasuki pasar global dengan performa yang baik yaitu dengan cara yang pertama, pelajari regulasi dan persyaratan. Yang kedua, melakukan riset untuk pasar baru. Yang ketiga, buat perencanaan yang matang. Yang keempat, pilih cara penetrasi pasar yang tepat. Yang kelima, mulai lakukan pemasaran. Yang keenam, cek ulang legalitas bisnis kita. Yang ketujuh, pilih transportasi logistik yang tepat untuk bisnis kita. Yang kedelapan, jalin komunikasi yang baik dengan orang-orang sekitar yang ada di bisnis kita. Yang kesembilan, metode pembayaran internasional. Dan yang kesepuluh, lakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi. Karena dengan adanya pencatatan, kita tahu bahwa bisnis kita menguntungkan atau rugi. Materi yang kelima ada pemasaran ekspor. Pemasaran ekspor yaitu kerangka pikir untuk mengembangkan dan mempertimbangkan berbagai pilihan bisnis dalam menentukan kombinasi pasar dan produk paling potensial untuk mencapai tujuan ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean dan mengirimkannya ke luar negeri sesuai dengan ketentuan hukum informal dan mengharapkan pembayaran berupa valuta asing. Kita dapat melakukan sendiri pemasaran produk ke luar negeri, karenanya disebut dengan pemasaran langsung. Meskipun demikian, kegiatan ekspor tersebut juga dapat dilakukan melalui delegasi atau melalui perusahaan lain. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu materi keenam yang berjudul International Business Partnership atau IBP. Istilah IBP digunakan sebagai platform yang meliputi berbagai bentuk kemitraan atau cooperative venture atau aliansi strategik atau international joint venture atau IJV. Sehingga IBP berarti kemitraan yang pihak-pihak bermitra ikut berinvestasi dalam kepemilikan kemitraannya.
Dengan semakin berkembangnya teknologi dan tantangan kompetisi yang mengikuti arus globalisasi pasar menyebabkan banyak perusahaan melakukan IBP. Karena dengan IBP, suatu bisnis dapat dengan baik memasuki pasar dan lebih mampu bersaing di masa depan. Namun, selain kelebihan dari IBP ini, IBP juga memiliki kelemahannya, seperti terdapatnya biaya yang lebih tinggi. Dalam menjalin dan membina hubungan partner international business partnership juga membutuhkan persiapan yang baik agar bisnis yang dijalankan sukses dan berorientasi jangka panjang. Materi yang ketujuh yaitu yang berjudul Strategi Pemasaran Kompetitif Internasional. Strategi pemasaran kompetitif internasional ini yang pertama yaitu strategi perusahaan internasional dominan. Karakteristik utama perusahaan dominan adalah pangsa pasar yang secara signifikan lebih besar dibandingkan pesaing terdekat di pasar luar negeri. Tujuan utamanya yaitu mempertahankan dan memperkuat posisi kompetitif di masa depan, baik di pasar luar negeri maupun di pasar depan yang terpilih. Strategi yang kedua, strategi bagi international market leader. Kebanyakan pasar luar negeri memiliki pemimpin pasar yang mapan. Perusahaan semacam ini biasanya memimpin perusahaan-perusahaan lain dalam hal perubahan harga, introduksi produk baru, distribution contract, dan pengeluaran promosi. Pemimpin pasar biasanya menjadi titik target bagi para pesaing untuk ditantang, ditiru, atau bahkan dihindari. Strategi yang ketiga ada strategi bagi international challenger. Perusahaan yang menempati posisi kedua, ketiga, atau lebih rendah di pasar luar negeri kadangkala cukup besar, misalnya National Australia Bank dan yang beroperasi pada pasar Inggris dan Amerika Serikat. Penantang pasar seperti ini bisa menerapkan salah satu dari dua strategi bersaing, yaitu menyerang pemimpin pasar dan pesaing lainnya dalam rangka merebut pangsa pasar lebih besar. Yang kedua, mengikuti pesaing dan mempertahankan status quo atau pengikut pasar. Strategi yang keempat ada strategi bagi international niche firm. Hampir semua pasar luar negeri memiliki perusahaan yang berspesialis dalam melayani cerut-cerut pasar tertentu. Alasan utamanya adalah karena pencerut pasar berkonsentrasi dalam melayani segmen pasar tertentu. Mereka bisa sangat memahami kebutuhan dan keinginan pasar sasarannya. Ide dasar pasar ceruk adalah spesialisasi berdasarkan pasar, pelanggan, produk, atau lini bauran pemasaran. Penceruk pasar sebaiknya mencari satu atau lebih ceruk pasar atau multiple niching yang aman dan menguntungkan. Materi yang selanjutnya yaitu materi ke-8 yang berjudul Manajemen Produk dan Jasa Global. Produk global adalah produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Beberapa produk global memang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pasar, sementara beberapa produk global memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Perdagangan dan jasa global adalah perdagangan antar negara untuk produk tidak berwujud. Contohnya seperti sewa, pengangkutan, dan biaya pengiriman. Perdagangan jasa bisa dibedakan dengan perdagangan barang. Perdagangan barang yang mana hanya mencakup produk berwujud, sedangkan perdagangan jasa mendorong pertukaran ide, pengetahuan, dan teknologi meskipun sering dibatasi oleh hambatan seperti peraturan domestik. Selanjutnya materi yang ke-9 yang berjudul Pendistribusian dan Penetapan Harga Secara Global. Alasan mengapa saluran distribusi bisa menjadi cukup panjang adalah supaya produsen bisa menuai hasil paling maksimal. Tahapan saluran distribusi dan peran yang dimiliki setiap pemain distribusi yaitu produsen atau prinsipal. Produsen sendiri merupakan pemilik asli brand atau produk yang telah diproduksi dan biasanya akan menjual produknya ke perusahaan distributor. Yang kedua ada distributor. Distributor ini merupakan pihak yang memiliki aktivitas penuh dalam pembelian produk dan jasa langsung dari produsen atau prinsipal. Yang ketiga ada subdistributor. Meski sama terdengar, subdistributor berbeda dengan distributor. Subdistributor merupakan pihak dengan aktivitas pembelian produk dari distributor. Secara tidak langsung, barang yang didapatkan oleh subdistributor biasanya berasal dari distributor utama. Yang keempat ada grosir atau wholesaler.
Grosir sendiri merupakan pengusaha atau sekumpulan orang yang berdagang dengan membeli produk dari distributor yang kemudian mereka jual kembali kepada pengecer atau pedagang besar lainnya. Pedagang eceran atau retailer melakukan kegiatan jual beli secara langsung pada konsumen akhir, di mana biasanya konsumen tidak akan menjualkan kembali barang tersebut. Konsumen adalah kita semua, yaitu pihak yang menggunakan barang secara langsung dengan tujuan pribadi. Pemasaran merupakan urat nadi dari perusahaan, dalam arti sangat kritis kedudukannya dalam menentukan kelangsungan hidup perusahaan dan berperan penting dalam pengembangan strategi. Selanjutnya yaitu materi yang ke-10 yang berjudul Komunikasi Pemasaran Global. Komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan meningkatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Sedangkan komunikasi pemasaran global merupakan efektivitas komunikasi pemasaran yang melewati batas-batas negara. Bentuk-bentuk umum dari komunikasi pemasaran yaitu personal selling, advertising, sales promotion, dan public relation. Variabel yang mempengaruhi komunikasi pemasaran yaitu budaya dan media. Isu-isu dalam pemasaran global yaitu perbedaan bahasa, ketersediaan media, kendali pemerintah, ketersediaan agen periklanan, ketentuan mengenai promosi penjualan, dan kemunculan media mutakhir. 8 langkah dalam mengembangkan program komunikasi dari promosi total yang efektif yaitu mengidentifikasi audiens yang dituju, menentukan tujuan komunikasi tersebut, merancang pesan, memilih saluran komunikasi, menentukan total anggaran promosi, membuat keputusan atas bauran promosi atau marketing mix, mengukur hasil promosi tersebut, dan mengelola serta mengkoordinasikan proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Materi yang selanjutnya adalah materi yang ke-11 yang berjudul Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pengendalian pada Pemasaran Global. Perencanaan meliputi identifikasi langkah-langkah sistematis yang akan membantu perusahaan merumuskan tindakan rincian dan menerapkan strategi umum. Dalam menganalisis perusahaan kita, menganalisis keunggulan kompetitif yaitu yang pertama, faktor yang menyebabkan perusahaan bisa menghasilkan laba dalam lini aktivitas yang dipilihnya. Yang kedua, pengaruh lingkungan global terhadap perusahaan, terutama faktor persaingan, tindakan pemerintah, pelanggan, dan pemasok. Yang ketiga, industri di mana lini produk bersaing. Analisis industri dasar dibutuhkan untuk menyusun tahap pertumbuhan, prospek masa depan, dan hambatan masuk. Pertimbangan utama dalam menyusun struktur organisasi adalah apakah perusahaan global harus menstruksi dirinya berdasarkan lingkup geografis, lini produk, atau lini fungsional. Tujuannya yaitu untuk menghindari duplikasi dan mencapai sinergi dalam mengintegrasikan operasi nasional terpisah ke dalam unit terkoordinasi. Pengendalian merupakan salah satu aspek kritis dalam pemasaran global. Tujuan pengendalian ini yaitu untuk mengarahkan operasi bisnis dan pemasaran agar bisa mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian global meliputi 3 langkah. Yang pertama, menyusun standar, mengukur kinerja dan membandingkannya dengan standar. Yang ketiga, melakukan tindakan korektif. Itulah kesimpulan yang dapat saya pahami dan saya mengerti dalam mata kuliah pemasaran global selama 1 semester dari materi pertama sampai materi ke-11. Semoga materi ini bermanfaat bagi saya dan bermanfaat juga bagi kita semua. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Aurora Elise Putriku yang telah mengajar saya dan membimbing saya dalam mata kuliah ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa dan juga salam sejahtera bagi kita semua.